Saya kira ini dua topik yang bisa dibilang berhubungan ya. Mohon maaf suara saya agak kacau ini. Jadi pertama tadi adalah civil society dan masyarakat madani ya. Masyarakat madani itu bisa dilihat sebagai memiliki kesamaan dengan civil society. Dalam arti bahwa masyarakatnya memiliki kemampuan ya, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, bernegara, itulah civil society. Tetapi perbedaannya adalah dalam masyarakat madani itu ada nilai-nilai religius yang dipertimbangkan, gitu ya. Nah, ada yang mengatakan masyarakat madani itu sebenarnya berasal dari masyarakat Madinah, ya, yang mengambil nilai-nilai dari Piagam Madinah. Kalau Anda baca Piagam Madinah misalnya ada perlakuan terhadap Yahudi, ada perlakuan terhadap minoritas dan lain sebagainya, semuanya diatur. Dan itu yang mengatur adalah Nabi Muhammad sendiri, gitu ya. Jadi masyarakat Madani itu adalah masyarakat Madinah yang telah menerapkan berbagai prinsip-prinsip kebebasan, prinsip-prinsip hak asasi manusia, ya. Nah, itulah kesamaan antara masyarakat madani dengan civil society. Perbedaannya adalah masyarakat madani mengikutsertakan nilai-nilai religiusitas, gitu ya, nilai-nilai religiusitas. Tapi sebenarnya dalam praksis sehari-hari ya sama saja. Nilai-nilai religiusitas itu juga dihargai, dihormati, dan diakui keberbedaannya, gitu. Baik dalam masyarakat madani atau civil society. Dalam masyarakat yang yang tanpa agama ya, itu sama-sama menghormati, gitu ya, saling menghormati, saling menghargai, gitu. Jadi kita bisa melihat civil society dan masyarakat madani itu sebagai sesuatu yang sama, tetapi jelas ada perbedaannya, gitu. Itu pertama masyarakat madani dan kemudian yang kedua barusan itu agama dan negara. Sebenarnya sama aja. Bagaimana relasi antara agama dan negara? Ada relasi yang mengatakan bahwa negara ya tidak bisa dipisahkan dari agama. Itu di negara-negara agama ya seperti itu. Tapi ada yang mengatakan ya negara harus dibedakan sama sekali dari agama, gitu. Aturan yang ada dalam negara itu harus berbeda dengan aturan yang ada dalam agama. Nah itu berbagai macam ya. Ada negara sekuler seperti Indonesia ini. Apakah seluruhnya negara sekuler? Tidak juga. Karena meskipun Indonesia tidak menganut aturan-aturan agama, terutama Islam dalam kebernegaraannya, tetapi nilai-nilai agama itu masuk ke dalam kenegaraan melalui berbagai proses di DPR, DPRD ya. Ada misalnya Perda Syariah, gitu ya. Perda Syariah itu kan nilai-nilai agama sebenarnya. Tapi itu bisa masuk ke dalam aturan bernegara. Di dalam undang-undang pun banyak. Dan itu kalau misalnya kita ingin memperjuangkan nilai-nilai agama dalam negara ya memang harus dimasukkan ke dalam undang-undang itu. Perjuangannya di situ. Nah, itulah hubungan antara agama dan negara. Kalau di barat kan sama sekali terpisah. Nilai-nilai agama sama sekali tidak mewarnai kehidupan bernegara. Jadi seluruhnya kehidupan manusia yang ya terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, gitu ya. Sedangkan di kita ini yang mengandung bersumber pada Pancasila, seperti di pertemuan pertama kan tentang Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sistem aturan hidup bernegara di Republik ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan karena itu, gitu ya. Nah, saya kira itu yang kita pelajari hari ini. Semuanya berkaitan antara civil society dengan masyarakat madani, antara civil society dan masyarakat madani, antara agama dan negara.
Oke, saya kira ini bisa menjadi penutup kuliah kita ya. Supaya kita paham bahwa posisi kita itu bernegara di mana negara kita itu tidak melepaskan diri dari agama. Gitu ya. Dan tidak hanya nilai-nilai Islam yang bisa masuk ke dalam nilai-nilai bernegara, nilai agama lain pun bisa masuk. Karena itu seharusnya DPR itu bisa menjadi ajang peperangan ya. Bagi yang memperjuangkan nilai-nilai Islam ya silakan. Udah bersaing dengan anggota DPR kan gak hanya orang Islam kan, yang non Muslim pun banyak. Gitu. Ya, DPR itu ajang peperangan nilai-nilai itu. Nah itulah mungkin kalau dicari apa kekurangannya ya itu sangat memungkinkan munculnya konflik. Karena berbagai nilai agama itu kan berbeda gitu. Nah, kalau itu tidak bisa dicari kesamaannya, maka kemudian konflik yang akan muncul gitu. Tapi ya untungnya masyarakat kita kan sudah memberi contoh seperti saya pernah perlihatkan itu. Misalnya yang di Bengkulu ya dengan Syiah dan Sunni, di mana itu di Kuningan Hindu dan Islam, kemudian di Tengger Hindu dan Islam, di mana lagi banyak, itu terlihat bahwa kehidupan masyarakat itu bisa menerima perbedaan dan kemudian hidup secara harmonis. Saya kira ujung dari perkuliahan ini juga memberi kesadaran bahwa republik ini beragam. Nah, keberagaman itu tidak bisa atau tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk perpecahan. Tetapi ya kita sama-sama perjuangkan nilai-nilai kita masing-masing. Kita yang Islam memperjuangkan nilai-nilai keislaman, tetapi diperjuangkan dengan damai ya di DPR. Nah, itulah pentingnya pemilu, pilpres. Itulah pentingnya. Kalau misalnya penguasa itu adalah mereka yang katakanlah tidak religius, maka kemudian kehidupan bernegara pun akan seperti itu. Tapi kalau penguasa kita itu atau negara kita itu dijalankan oleh orang-orang yang religius, tentu saja warna religius itu akan kental gitu. Saya kira itu terkait juga kemudian ya kewarganegaraan dengan pemilu ya, dengan pilpres gitu. Bagaimana kita ikut serta membentuk ya, negara dan kebernegaraan ini. Oke, saya kira itu sebagai kata akhir. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya, pertemuan depan kita nonton kan sesuai rencana. Saya pernah melakukan penelitian tentang radikalisme keliling waktu itu seluruh Jawa Barat. Waktu itu kiai yang di Tasik itu masih ada, siapa kiai lupa saya. Terus ke Indramayu, siapa itu namanya, Indramayu yang sekarang jadi polisi itu. Saya menginap 3 hari di situ. Siapa namanya, lupa saya. Nah, dari penelitian itu memang banyak sekali kantong-kantong radikalisme seperti itu ya. Pemahaman yang pemahaman yang masih belum bisa menempatkan relasi antara agama dan negara itu dengan benar gitu. Tetapi itu ada di dalam kalangan masyarakat tertentu gitu. Jadi kalau kebanyakan masyarakat, saya kira kebanyakan ya toleran ya, toleran. Kebanyakan sih toleran. Sampai hari ini saya pun ikut masih terus meneliti tentang radikalisme. Berbagai kejadian kan tetap ada itu muncul gitu, karena memang sulit untuk
sepenuhnya hilang ya, sulit untuk sepenuhnya hilang. Tapi saya kira semakin pemerintah mampu mewujudkan keadilan, maka upaya-upaya untuk radikalisme ya itu akan semakin hilang. Kuncinya itu keadilan aja, gitu. Kuncinya keadilan. Mereka yang pernah melakukan gerakan terorisme juga begitu diberikan modal untuk misalnya membuka warung di daerah Solo sana, itu selesai kok ya, mereka bisa hidup normal gitu. Jadi penyelesaian terorisme itu sebenarnya dua hal. Satu adalah memberikan pencerahan, misalnya dengan dia memberikan buku-buku yang baik lah gitu ya, bagus gitu ya. Kemudian yang kedua ya dengan memberikan bantuan ekonomi ya, mengarahkan mereka supaya bisa hidup sejahtera. Saya kira itu sih. Jadi nilai-nilai keislaman yang mereka cari itu bisa juga pada akhirnya didapatkan dengan damai gitu ya, tidak perlu dengan terorisme dan lain sebagainya. Bisa diterapkan juga di situ ya Pak, yang beda-beda kurung atau apa itu pasal yang Bapak katakan bisa diterapkan juga di lingkungan itu. Saya kira bisa. Perlahan-lahan lah bahwa ideologi ekstrim itu bisa dikurangi ya. Ideologi ekstrim itu bisa dikurangi. Kalau Torikoh kan baik-baik aja toh. Torikoh ya sholawat ya kan. Itu aja. Saya kira nggak ada hubungannya dengan ekstremisme, radikalisme. Aman-aman aja. Torikoh itu kan sholawat yang penting ya. Ya, jadi saya nggak melihat ada radikalisme dalam gerakan-gerakan Torikoh ya. Itu. Oke, saya kira perkembangannya semakin baik lah. Kalau terkait dengan terorisme sekarang malah sudah nggak terdengar lagi. Meskipun simpul-simpulnya itu masih ada sih. Tetapi seiring dengan keadilan yang diwujudkan, maka itu nggak laku lama-lama. Minggu depan UAS ya. Tapi UAS kita kan nonton video. Anda mengumpulkan video, kita nonton.